Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Empat ekor buaya menampakkan diri di Sungai Mangoy. Ribuan peserta calon anggota PPS ikuti tes tertulis berbasis komputer. Meriahkan HUT Pasaman Barat, pegawai dan tokoh masyarakat kenakan pakaian adat. Erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Tanah Datar terus berlanjut. Pos pengamatan Gunung Api Marapi hari Senin mencatat telah terjadi 15 kali letusan sejak pukul 00 hingga pukul 12 siang. Erupsi terlihat jelas pada Senin pagi. Kolom abu teramati berwarna putih dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Marapi menjelaskan, letusan tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 3,2 mm dan durasi 1 menit 1 detik. Kondisi Gunung Merapi sampai dengan pukul 12.00 siang hari ini telah tercatat sebanyak 57 kali letusan atau erupsi dengan kolom asap atau kolom abu antara 150 meter sampai 300 meter di atas puncak. Ini dari jam 00 sampai 12.00 tercatat 15 kali erupsi. Dengan demikian, sejak pertama meletus pada Sabtu pekan lalu, telah 57 kali Gunung Marapi erupsi. Hingga saat ini, Gunung Marapi masih berada pada status level 2 atau waspada. Masyarakat diimbau untuk tidak mendekati gunung radius 3 km dari puncak gunung aktif tersebut. Gunung Marapi merupakan gunung api tipe strato, yakni gunung api yang tersusun atas perselingan, endapan piroklastika, dan aliran lava. Gunung Marapi memiliki 3 kawah dengan nama Kaldera Bancah, Kapundan Tuo, Kabun Bungo, Kapundan Bongso, dan Kawah Verbeek. Karakter letusan Gunung Marapi berupa letusan secara eksplosif maupun efusif dengan masa istirahat rata-rata 4 tahun. Kegiatannya tidak selalu terjadi pada kawah yang sama, tetapi bergerak membentuk garis lurus dengan arah timur barat daya antara Kawah Tuo hingga Kawah Bongsu. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Warga Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, kini resah dengan kehadiran buaya yang kerap menampakkan diri di aliran Sungai Mangoy. Seperti yang dilihat warga beberapa waktu lalu, buaya berenang dengan tenang menyusuri aliran sungai. Menurut warga, sejak seminggu lalu, 4 ekor buaya dari berbagai jenis berkeliaran dan sering berjemur di pinggir sungai. Meski belum menimbulkan korban, namun kehadirannya meresahkan dan menakutkan warga. Kalau yang saya sendiri lihat, itu cuman ada 1 ekor. Cuma dari keterangan-keterangan masyarakat yang lain, kemarin sore masih ada nampak. Tapi tipenya lain lagi, agak kehitaman. Kemarin itu agak kekuningan. Kira-kira berapa ekor? Ya sekitar 4 lah minimalnya. Untuk mengantisipasinya, aparat desa setempat dan polisi mengimbau masyarakat yang biasanya beraktivitas di sepanjang sungai untuk berhati-hati atau menghentikan aktivitas mereka untuk sementara. Agar mengimbau kepada seluruh masyarakat yang beraktivitas di seputaran pantai, seputaran sungai ini agar berhati-hati dan kalau bisa tidak beraktivitas di sungai terlebih dahulu. Kepala desa telah meminta bantuan BKSDA Sumatera Barat untuk menangkap dan mengevakuasinya agar warga bisa kembali tenang beraktivitas di sungai tersebut.
Namun hingga kini permohonan tersebut belum mendapatkan persetujuan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Lebih dari 2.000 peserta dari 182 nagari mengikuti ujian tertulis berbasis komputer calon anggota panitia pemungutan suara atau PPS. Tes ini dilaksanakan di 9 sekolah yang ada di pesisir selatan yang memiliki fasilitas komputer yang memadai. Mereka dibagi 2 hingga 3 sesi. Salah satu sekolah yang dipakai untuk melakukan tes ini adalah SMA Negeri 1 Sutra yang digunakan untuk peserta tes yang berasal dari Kecamatan Sutra dan Kecamatan Lengayang. Waktu yang diberikan untuk para peserta adalah 1,5 jam. Jika ada yang terlambat datang, maka waktunya disesuaikan dengan waktu peserta mulai melakukan tes. Hari ini adalah sampai hari Minggu depan kita akan ada ujian PPS. Hari ini berlokasi di Sekolah Sutra. Jumlah peserta ini ada di 2 kecamatan di titik yang sekarang ini, dan itu ada di Kecamatan Layang dan Kecamatan Sutra. Mengapa ujian CAT? Karena adalah untuk mengukur kemampuan dasar peserta ujian, dan secara baiknya adalah peserta langsung bisa mengetahui nilai kemampuannya masing-masing. Dari ribuan peserta ini akan diseleksi 6 orang per nagari dari nilai tertinggi untuk mengikuti tahapan wawancara. KPU Pesisir Selatan hanya menugaskan 3 orang per nagari untuk menjadi PPS. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Ada yang berbeda pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Pasaman Barat yang ke-19 yang diperingati setiap tanggal 7 Januari. Ratusan pegawai OPD dan tokoh masyarakat berkumpul di kantor Bupati Pasaman Barat mengenakan pakaian adat. Ada yang mengenakan pakaian adat Minangkabau, pakaian adat Jawa, dan pakaian adat Mandailing. Pasalnya, mayoritas warga Pasaman Barat berasal dari 3 etnis tersebut. Ketiga pakaian ini memiliki keunikan tersendiri, seperti pakaian adat Minangkabau dengan ciri khas salua di kepala. Sementara adat Jawa dengan ciri khas blangkon dan pakaian adat Mandailing dengan ciri khas ampu sebagai penutup kepala. Menurut Sekretaris Nagari Pujo Rayu, dirinya mengenakan pakaian adat Jawa campuran. Baju yang digunakan pakaian tradisional Keraton Yogyakarta, sedangkan blangkon dari Surakarta. Ya, kalau saya memakai pakaian adat busana Jawa tapi kombinasi yang saya adopsi dari Keraton Jogja dan Surakarta. Jadi belangkon yang saya pakai ini adalah belangkon model kesatrian milik Surakarta, dan baju ini adalah baju hewes yang biasa dipakai ratu di Keraton Yogyakarta Hamengkubuwono. Mengangkat budaya Nusantara adalah cara yang paling baik untuk mengangkat suatu daerah menjadi daerah yang lebih baik dengan menghargai adat budaya di Nusantara. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pasaman Barat, memakai pakaian adat ini bertujuan melestarikan pakaian tradisional warga. Pasar kali ini sengaja Pasaman Barat mewajibkan seluruh pejabatnya untuk memakai pakaian adat yang ada di Pasaman Barat ini, yang mana kita ingin memperlihatkan kepada rakyat ramai bahwa keberagaman di Pasaman Barat sampai sekarang masih terjadi. Ketiga etnis ini hidup rukun dan damai di Pasaman Barat. Sejak kabupaten ini berdiri 19 tahun lalu, belum pernah terjadi perselisihan antar etnis. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.